Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Waalaikumsalam, Bu Riza. Silakan duduk. Apa kabar, Ibu? Ada Ya, apa, Ibu Riza? Sehingga ya, kita harus bertemu hari ini. ya, terima kasih Bu Rida. Maaf, saya sudah datang untuk mengganggu waktunya Bu Rida sebentar, karena saya ada yang ingin saya ceritakan sedikit tentang kekhawatiran dan kegalauan saya yang saya pikirkan pada hari ini. Kira-kira dari percakapan ini, apa yang Bu Riza inginkan? Nah, saya ingin kalau apa yang saya pikirkan ini dan menjadi kerisauan saya ini terjawab. Nah, dengan adanya saya bertemu dengan Bu Ida pada hari ini, saya ingin bercerita bahwa saya sangat mengkhawatirkan tentang kegiatan MPLS yang akan kita jalankan tahun ajaran baru nanti. Jadi Bu Riza ingin dapat ide cemerlang untuk kegiatan MPLS tahun besok. Ya, Bu itu Riza bisa mendiskusikan ide cemerlang apa yang Ibu inginkan untuk MPLS tahun depan? Ya, itulah Bu Rida. Ya, saya kan jadi panitia MPLS nih udah beberapa tahun ini, sekitar 4 atau 5 tahun ini berturut gitu. Nah, saya diamanahkan untuk jadi koordinator MPLS tersebut. Namun kegiatan itu kurang terstruktur dan terencana dengan baik. Kenapa? Kegiatan itu banyak didominasi oleh kakak kelas, kakak OSISnya. Jadi terkesanlah suatu kegiatan itu seolah-olah pada tahun ajaran baru MPLS itu cuma kegiatan main-main yang kurang terarah, yang terlaksananya tidak ada panduan, tidak ada jadwalnya seperti itu. Dan hal ini kalau dapat menurut saya janganlah terulang kembali di tahun ajaran berikutnya. Jadi menurut Bu Riza, kegiatan MPLS kemarin-kemarin itu banyak main-main ya, kegiatan main-main. Kira-kira apa ide yang terfikir oleh Bu Riza agar MPLS besok tidak seperti itu lagi? Ya, saya berpikir andaikan kegiatan MPLS ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah memang masa yang akan dapat membantu siswa kita untuk beradaptasi di lingkungan sekolah baru. Di mana kegiatan ini mempunyai jadwal, mempunyai pembagian tugas yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas. Dalam bayangan saya, hal ini benar-benar bermanfaat untuk membantu anak-anak mampu menyesuaikan dengan lingkungan barunya, terutama mereka kan baru masuk di SMP ini dan baru beranjak dari SD, butuh penyesuaian yang lebih lagi karena lingkungannya yang sudah jauh berbeda. Bagus Bu Riza. Tapi kira-kira apa yang Bu Riza lakukan untuk perencanaan ide Ibu tersebut? Saya menginginkan saya sebagai koordinator tentu tidak jalan sendiri saja, Bu Rida. Di sana, kegiatan MPLS ini, koordinator itu kan juga dibantu oleh beberapa orang panitia. Nah, jika diadakan koordinasi dan persiapan yang jelas di antara semua anggota panitia ini, tentunya kami akan mempunyai pembagian tugas yang jelas dan tanggung jawab masing-masing. Berarti adakah orang lain yang dapat membantu rencana Bu Riza ini agar dapat terlaksana? Ada Bu Rida. Rencana ide yang saya ajukan, yang saya pikirkan ini, rencana saya akan bawa ke kepala sekolah untuk berdiskusi. Kemudian kami akan merapat koordinasi dengan beberapa panitia yang ada dan akan membagi schedule pembagian tugas yang sama, jadwal kegiatan, kemudian kegiatannya selama MPLS itu apa saja,
Contohnya kegiatan yang akan kami laksanakan tentunya ada pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan tenaga pengajar, kemudian juga ada pengembangan bakat dan pencarian bakat minat mereka, dan pada tahap akhir nanti akan adanya kegiatan tes bakat minat. Jadi kegiatan MPLS ini memang membantu anak-anak ini untuk beradaptasi dengan cara belajar di sekolah atau di SMP. Kemudian juga nanti dalam kegiatan pencarian bakat minat itu kayak belajar semuanya tes diagnosis itu akan membantu mereka juga untuk menyelesaikan diri dan juga akan dapat menjadi data awal bagi guru-guru dalam mengelompokkan anak-anak ini sesuai dengan kemampuan minat bakat dan kegiatan gaya belajar mereka. Itu dalam rancangan saya. Nanti kegiatan ini akan saya bawa ke rapat, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penjadwalannya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan sesama panitia dan membagi pembagian tugas ini dengan jelas, dan juga akan tetap melibatkan OSIS dan di mana mereka terlibat atas pantauan guru-guru yang panitia MPLS itu sendiri. Oke, mantap itu Bu, ide Ibu. Semoga berjalan dengan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan ya. Kemudian kira-kira kapan rencana Ibu ini akan Ibu mulai? Ya kan kita masih ada waktu 1 bulan lagi nih Bu. Nah rencananya memang selesai nanti minggu depan kan kita ujian semester itu. Setelah ujian semester insya Allah kami akan membilang kepala sekolah dan ikut rapat bersama dengan beberapa panitia. Nanti juga akan kami bawa ke rapat Dewan Guru untuk kegiatan MPLS kita ke depan. Baik Bu. Jadi dari pertemuan kita ini, apa yang dapat Ibu Oriza simpulkan? Nah, dari pertemuan saya ini kan tadi saya merasa galau dan memikirkan tentang MPLS. Setelah saya bercerita, ternyata apa yang saya pikirkan ini dan saya juga mendapat penguatan dari Burida, hal yang juga bagus dan akan saya coba untuk laksanakan 2 minggu lagi setelah ujian itu. Bagus Bu Oriza. Kemudian setelah perencanaan nanti, setelah Ibu laksanakan perencanaan, tentu kita akan melihat progres rencana Ibu. Kapan kita bisa ketemu lagi nih Bu Oriza? Insya Allah Bu, kita bisa ketemu lagi. Saya akan membicarakan hasil rapat saya dengan Dewan Guru dan Kepala Sekolah juga, panitia, tentang ide yang saya pikirkan ini. 3 minggu lagi lah Bu, setelah kami mengadakan persiapan, pasti akan saya koordinasi dan sampaikan sampai. Oke Bu Oriza, kalau begitu sudah bisa kita akhiri pertemuan kita karena jam mengajar kita sudah mulai juga. Iya ya Bu, kita sama-sama mau masuk kelas ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ridaya atas kesempatannya dan saya sudah bisa berbagi. Semoga apa yang saya inginkan ini juga mendapat dukungan sepenuhnya dari rekan guru dan sesama panitia PLS ke depan. Terima kasih ya Bu, mudah-mudahan kita bertemu kembali di kesempatan yang sudah kita rencanakan. Oke, sama-sama Bu Oriza. Mudah-mudahan perencanaannya berjalan dengan lancar ya. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang kedua Bu Oriza. Langsung. Ya. Assalamualaikum Bu. Halo. Kita lanjut yang kedua Bu Oriza.
Ah, iya dah. Mungkin sinyal kali hilang-hilang nih suaranya. Nah, Bisa, Bu? Kita nah, mulai? ya. Oke. Assalamualaikum, Bu Riza. Waalaikumsalam, Bu Rida. Apa kabar, Bu Rida? Sedikit kurang baik hari ini, Bu. Oh iya, Bu Rida, eh, pada hari ini kita kan sudah kita rencanakan kemarin kita bertemu. Dari pertemuan kita kali ini, kira-kira apa ya yang ingin kita tuju dari hasil pembicaraan kita nanti? Sebenarnya begini, Bu. Ada masalah yang sedang membuat saya merasa tidak tenang. Tidak tenang. Kira-kira permasalahan yang membuat Bu Ida tidak tenang itu apa ya? Bisa Bu Ida jelaskan? Begini, Bu. Kemarin saya marah kepada murid karena ada 2 anak yang tidak mengumpulkan PR. Saya tanya alasan mereka mengapa tidak membuat PR dan mereka menjawab kalau lupa karena asik bermain sampai maghrib. Dan saya menghukum anak-anak itu.
Halo, Bu Riza. halo, Halo, udah bisa, Bu? Bu Riza. halo, Halo. halo, Ya, Bu Riza. Hai. Ya, Bu. halo. Ya Rida, Udah bisa, Bu? udah pulang aja lagi Rida. Ija sedang di Ya daki Allah. danau, mapanya sinyal. Timah Kumbuh Danau, Bu. Mali berkumpul aja di alam panjang. Oh, alahan panjang, Bu. Iya, jadi pulang, kok saya lagi berhenti kemana? Cuman sinyalku hilang-hilang, timbul. Halo-halo, Oke. saya tuh nggak tenang. Jelas kan dah, kalau mencari sinyal tuh. Jelas, 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 Nah, jelas. dah. Sesuai teksnya, ya, Bu, ya. Kita ulang sih, Lena. Mm-mm. Dari awal. Oke, Bu. Nah, oke. Assalamualaikum, Bu Riza. Waalaikumsalam, Bu Rida. Silakan masuk, Bu Rida. Nah, silakan duduk, Bu Rida. Ya, Bu. Terima kasih. Sepertinya sangat penting sekali ya, Bu, kita bertemu hari ini. Apa kabar, Bu Rida? Ya, Bu. Ini ada sedikit kurang baik, Bu Riza. Kurang baik, kenapa, Bu Rida? Sebenarnya begini, Bu. Ada Ya. masalah yang sedang membuat saya tidak tenang, Bu. Ya, bisa apa masalahnya yang membuat Bu Rida tidak tenang? Kemarin saya marah sama 2 orang murid yang tidak mengumpulkan PR. Saya tanya alasan mereka mengapa tidak membuat PR dan mereka menjawab kalau lupa karena asik bermain, Bu, sampai maghrib. Lalu saya menghukum anak-anak itu. Ya, hukuman apa yang Ibu berikan? Saya menyuruh anak itu pulang untuk memanggil orang tuanya. Tapi anak itu ternyata tidak pulang, malah bermain di jalan. Dan anak itu hampir diserempet kendaraan bermotor. Sampai kepala sekolah mengetahuinya dan marah pada saya di depan anak-anak, Bu. Oh, begitu. Jadi Ibu merasa tidak nyaman dengan kejadian itu ya? Saya mengerti lah dengan apa yang Ibu rasakan sekarang. Nah, Ya, Bu. Hal ini membuat saya emosi dan menyuruh anak-anak itu pulang. Dan lebih sedih lagi, tidak enak hati saat ibu kepala marah kepada saya. betul Bu, kadang anak tidak mengerjakan tugas membuat kita akan terpancing menjadi emosi. Mungkin kepala sekolah yang refleks saja ketika itu menegur ibu dan juga ikut marah. Jadi membuat diri ibu semakin tidak nyaman. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin merasa lebih tenang, lebih plong, dan menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Biasanya memang begitu Ibu jika ada anak-anak yang tidak membuat PR. Iya, Bu. Waktu saya mendengar alasan anak-anak itu, saya langsung menyuruh anak-anak itu pulang untuk memanggil orang tua mereka, Bu. Waktu itu saya hanya menyuruh pulang, Bu. Kira-kira ketika Bu Rida sebelumnya menyuruh anak-anak pulang, apa yang terjadi? Waktu saya menyuruh anak itu pulang karena alasan saya mereka tidak akan main di jalan. Pas kejadian saya langsung menjelaskan kepada ibu kepala sekolah,
tapi beliau langsung marah kepada saya, Bu. Nah, ketika anak-anak itu pulang, apakah mereka langsung membawa orang tuanya atau tidak? Tidak, Bu. Sebetulnya saat itu saya tidak menjelaskan betul kepada anak-anak untuk memanggil orang tuanya, sehingga saat saya dipanggil tadi saya agak emosi karena sikap anak-anak tersebut. Dan waktu saya menjelaskan kepada kepala sekolah, saya menjelaskan hanya sedikit dan berlalu begitu saja. Dan saya juga tidak meminta maaf atas kelalaian saya yang saya lakukan yang tidak memikirkan keselamatan anak-anak itu, Bu. Ya, jadi Bu Rida merasa tidak memikirkan keselamatan anak-anak tersebut. Nah, sekarang dengan menyuruh pulang tersebut, apa yang terjadi pada anak-anak tersebut? Ya, anak-anak itu mungkin tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan dan tidak mengerti apa yang saya sampaikan, sehingga di jalan mereka main-main, tidak langsung pulang memanggil orang tuanya. Kira-kira dengan menyuruh anak pulang dan dengan kepala sekolah marah tersebut, apa yang terpikirkan oleh Bu Rida dengan kejadian ini? Begini, Bu, saya berencana mau meminta maaf kepada Ibu Kepala Sekolah. Tapi tadi saya berkunjung ke ruangan beliau, tapi ternyata beliau sedang ada rapat ke Dinas Pendidikan. Dan saya juga sudah coba menghubungi lewat telepon dan WA, tapi belum ada tanggapan, Bu. Ya, itu yang Bu Rida lakukan untuk memperbaiki dengan kepala sekolah. Kalau yang Bu Rida lakukan untuk memperbaiki kejadian ini dengan siswa dan anak-anak tersebut apa? Mungkin saya akan memberikan konsekuensi yang sesuai, Bu, dan lebih mengingatkan anak-anak itu akan tanggung jawab mereka sebagai siswa di sekolah. Apa yang bisa Bu Rida lakukan untuk membuat konsekuensi dan tanggung jawab anak-anak tersebut dalam menjalankan tugas? Ya, saya akan memberikan pemahaman kepada anak apa itu apa pentingnya tugas bagi mereka, dan saya juga akan lebih mengingatkan kepada anak-anak untuk apa PR itu mereka kerjakan. Ya, selain mengingatkan mereka, ada ide cemerlang lain nggak yang membuat anak-anak Bu Rida nanti sadar akan tanggung jawab? Ya, Bu, mungkin saya akan meminta anak untuk membuat agenda pelajaran, agenda tugas, dan kegiatan mereka, Bu, agar mereka ingat dengan apa yang sudah ditugaskan oleh guru-guru, bukan hanya dengan saya saja, Bu. Ya, berarti Bu Rida ingin anak-anak tersebut mempunyai agenda. Nah, sekarang apa cara yang dapat Ibu Rida lakukan agar mereka mempunyai agenda atau schedule kegiatan mereka sendiri? Saya akan bekerja sama dengan orang tua untuk membuat agenda tersebut. Saya akan meminta bantuan kepada orang tua untuk mencek agenda anak-anak tersebut, Bu. Oh ya, bagus Bu Rida. Cara itu mungkin akan lebih baik lagi ya. Nah, sekarang apa ide lain yang Bu terpikir sama Bu Rida selain membuat agenda pada mereka, dan bagaimana apa yang ingin Bu Rida lakukan agar hal ini jika terulang kembali tidak membuat Bu Rida emosi lagi? Ya, mungkin kami akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas mengenai pengerjaan tugas ini, Bu. Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini,
anak-anak akan lebih paham dengan tanggung jawab mereka, karena itu sudah merupakan kesepakatan dari mereka bersama di dalam kelas. Oh ya, bagus Bu Rida. Kalau seandainya sudah dibuat bersama anak-anak, mudah-mudahan hal ini bisa mampu menimbulkan tanggung jawab mereka ya Bu Rida ya. Nah, Ya, kira-kira masih ada ide cemerlang lain yang bisa terpikir sama Bu Rida untuk memperbaiki dan menghilangkan kegalauan Bu Rida tadi? Untuk anak-anak mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas, dan untuk kepala sekolah saya mungkin akan menjelaskan ulang dan meminta maaf kepada beliau, Bu. Mudah-mudahan beliau bisa mengerti dengan bagaimana keadaan saya saat itu, Bu. Ya, bagus Bu Rida. Bu Rida sudah mempunyai perencanaan. Kira-kira dari pertemuan kita hari ini masih ada yang akan Bu Rida ceritakan atau masih menjadi kegalauannya Bu Rida? Alhamdulillah saya sudah merasa lebih tenang, Bu. Sebab dari tadi rasanya saya ingin menangis, tapi tidak ada tempat untuk bercerita. Tapi setelah saya bercerita, saya sudah merasa lega. Saya juga mohon bantuan dari Ibu untuk membantu saya, untuk menjaga komitmen saya, untuk melaksanakan tugas dan melaksanakan langkah solusi yang sudah saya rencanakan ini, Bu. Dan yang Ya, saya lakukan. ya tadi Bu Rida kan sudah mempunyai banyak ide cemerlang tuh agar permasalahan ini tidak terjadi lagi. Dan sekata Bu Rida tadi meminta saran dari saya untuk Bu Rida. Salah satunya tentu kita terutama sebagai guru supaya hal-hal yang kita ambil keputusan itu tidak melalui dalam keadaan emosi dan putuskanlah sesuatu dalam keadaan tenang. Nah, jika ada jadi permasalahan, hendaknya antara kita dan anak mendiskusikannya dan mengarahkan anak tersebut menemukan jalan yang terbaik sehingga hal-hal yang membuat Bu Rida semakin merasa bersalah seperti tadi tidak terulang kembali. Kalau itu sedikit saran dari saya. Namun Bu Rida untuk mengatasi dan tidak terulang ini kembali sudah banyak ide-ide cemerlangnya yang bagus-bagus tadi sampai membuat kesepakatan kelas, menghubung kepala sekolah itu sudah hal yang sangat luar biasa yang direncanakannya Bu Rida. Kira-kira perencanaan Bu Rida itu kapan akan mulai Bu Rida lakukan? Saya akan mulai dalam minggu ini, Bu, agar anak lebih bertanggung jawab lagi dengan tugas-tugas mereka. Ya, bagus. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yang Bu Rida dapatkan apa ya kira-kira? Ya, Bu. Dengan anak, saya akan lebih menanamkan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab itu, Bu. Kemudian saya akan saya akan membuat kesepakatan kelas bersama anak mengenai pembuatan PR ini, Bu, untuk mengumpulkannya bagaimana. Kemudian saya juga akan meminta maaf dan menjelaskan kembali kepada kepala sekolah. Semoga kepala sekolah bisa mengerti dengan keadaan saya pada saat itu, Bu. Ya bagus Bu Ida. Berarti sudah dapatlah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dan semoga sesuai dengan Bu Rida rencanakan. Kira-kira untuk melihat aksinya Bu Rida ini, kapan kita bisa bertemu kembali atau dapat diketahui dengan cara apa? Ya, Bu, mudah-mudahan setelah saya merencanakan ini, saya akan melihatkan kepada Bu Riza bagaimana bentuk agenda anak-anak saya dan kesepakatan kelas apa yang sudah kami buat dalam minggu ini, ya, Bu. Sekitar 2 atau 3 hari lagi. Nah, semoga setelah 2 atau 3 hari lagi kita bertemu,
Kira-kira masih ada yang ingin dibicarakan Bu Rida atau sudah bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini? Saya rasa sudah cukup, Bu. Sudah membuat saya lebih tenang lagi. Terima kasih atas sarannya, Bu Oriza, dan sudah mau berkolaborasi dan mendengarkan keluhan saya hari ini. Ya, Bu Rida, semoga pada hari ini pertemuan kita penuh dengan makna. Mungkin kita tutup aja pada hari ini karena kan kita juga harus kembali ke rumah masing-masing dan sesuai dengan jadwalnya nih kita sudah bisa untuk absen pulang ya Bu Rida ya. Nah, Baik. ya. Baik, terima kasih atas waktunya ya, Bu. Iya, Bu Rida, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan oleh Bu merefleksi? Misi refleksi Lena. Isi lembar refleksi itu diisi di tangan, di foto lebih. Dibacakan. Enggak dong, kok bacakan di main room sebiko nak Bu. Ayo, coba isi salah Lena. Refleksi coaching tuh ya. Ya. Apa yang sudah Kalau sudah selesai, silakan kembali ke main room Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai, kembali ke main room Bapak dan Ibu. Baik, Pak. Ya, Untuk Pak. refleksi Kalau sudah selesai, diisi. silakan kembali ke main room Bapak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Silakan kembali ke main room Bapak dan Ibu ya.